Meski penjelasan KD nampak tenang dan meyakinkan bahwa sang mama kondisinya masih stabil, namun lewat tengah malam, kami dikejutkan oleh langkah Yuni yang terburu-buru dengan wajah tegang keluar dari rumah sakit. Sementara sang mama nampak terbaring lemah didorong oleh suster jaga menuju ambulans. Meski merupakan pendatang baru di dunia tarik suara, namun nama besar Wisnu di dunia akting membuat dirinya tidak merasa kesulitan dalam menarik hati para penggemarnya. Lihatlah bagaimana para fans Wisnu yang menamai dirinya sebagai Wisnuholik ini menyapa dirinya saat tengah menikmati kuliner khas kota Bandung. Kita mau ngasih kejutan sama Wisnu, kita mau beli bunga, mumpung kita lagi ke Bandung, kita mau beli bunga buat Wisnu. Spesial. Terima kasih. Ntar enak dikasih ke sini. Nggak modal. Terima kasih semuanya. Jadi terharu sih. Di tengah kebahagiaan Teuku Wisnu melakukan promosi album barunya ini, rupanya terselip rasa nelangsa di hati Wisnu. Bagaimana tidak? Sang kekasih Shireen Sungkar yang selalu berada di sisinya, kali ini tidak hadir menemani langkahnya. Kangen lah, masa nggak kangen? Ya nggak enak aja rame orang nih, kalau nggak ya kangen, pasti kangen lah. Ya, Teuku Wisnu dan Shireen memang dikenal sebagai pasangan Romeo dan Juliet. Di mana Wisnu berada, di situ pula Shireen terlihat. Namun entah apa yang terjadi dalam perjalanan Wisnu kali ini. Padahal, belum lama Wisnu mengumumkan rencana melamar adik kandung Saskia Sungkar dalam waktu dekat ini. Kemanakah Shireen? Benarkah jika hubungan mereka kini tengah tertimpa masalah? Lantas kapankah keduanya akan merealisasikan rencana indahnya untuk menikah? Kalau niatan ada, Iya. tapi kapannya belum tahu. Jadi ya doain aja. Yang penting saling percaya aja sih. Kan kalaupun nggak ketemu komunikasi tetap jalan, tetap telepon gitu. Berbeda dengan Teuku Wisnu, kakak beradik Krisdayanti dan Yuni Syara rupanya tengah dirundung perasaan khawatir. Sang bunda Nyonya Rohmah Widadiningsih kembali dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami penyumbatan pembuluh darah. Lantas seperti apa kondisi kesehatan Ibunda Yuni dan Kade kini? Krisdayanti dan Yuni Syara sedang dirundung perasaan khawatir. Sang mama Rohmah Widadiningsih kembali dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami penyumbatan pembuluh darah. Akibatnya nyaris separuh badan sang mama tak mampu digerakkan. Dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, Yuni Syara harus mendampingi sang mama demi mengejar tindakan penyelamatan dokter. Lantas seperti apakah kondisi terkini Mama Kade dan Yuni Syara? Yuni Syara tak bisa menutupi perasaan khawatirnya. Kemarin ketika dalam perjalanan menuju studio rekaman, tiba-tiba ia memperoleh kabar yang membuat hatinya gundah. Kondisi sang mama Rohmah yang sudah dirawat 2 hari di rumah sakit di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, diinformasikan sedang menurun. Tak pelak, kekasih Raffi Ahmad ini langsung memacu mobilnya menuju rumah sakit tempat sang mama dirawat. Rencananya kan saya harus rekaman, tapi ternyata saya dipanggil dokter. Ibu saya kebetulan kemarin masuk ke rumah sakit, harus diopname. Semalam sudah dipanggil dokter karena kondisi mama serius. Sekarang saya sama Yanti dipanggil dokter lagi untuk menjelaskan. Saya nggak tahu ini apa. Saya juga kepikiran deg-degan. Apalagi yang mau disampaikan hal yang penting apa gitu. Mudah-mudahan tidak menyeramkan gitu ya. Sekarang kita masuk ke Abdi Waluyo. Kita langsung masuk ke dalam.
Sayang, dengan alasan prosedural dari pihak rumah sakit, kamera kami hanya bisa mengantar Yuni sampai di pintu masuk. Rasa penasaran menggejolak, seperti apakah kondisi Mama Yuni? Mungkinkah sedang kritis? Untunglah semua pertanyaan itu segera terjawab. Tidak lama kemudian, Krisdayanti keluar sambil menggendong buah hatinya Ariana Amora Lemos. Meski tidak didampingi Raul sang suami, KD sangat tenang menjelaskan kondisi sang mama yang sedang dirawat di ruang ICU. Penyumbatan pembuluh darah yang memang harus ada tindakan untuk divakum ya, untuk menyedot kotoran yang ada di badan mama, artinya supaya darahnya lancar gitu. Meski penjelasan KD nampak tenang dan meyakinkan bahwa sang mama kondisinya masih stabil, namun lewat tengah malam, kami dikejutkan oleh langkah Yuni yang terburu-buru dengan wajah tegang keluar dari rumah sakit. Sementara sang mama nampak terbaring lemah didorong oleh suster jaga menuju ambulans. Setelah ditelusuri lebih jauh informasinya, rupanya Mama Yuni dibawa ke rumah sakit spesialis jantung guna dilakukan proses tindakan dokter. Meski sempat terlihat tegang mendampingi sang mama di dalam ambulans, namun Yuni cukup tenang menjelaskan kondisi sang mama. Mama kan udah 2 hari, cuman karena ngalamin penyumbatan darahnya nggak jalan dari mulai sini sampai bawah. Jadi tadi mesti ada tindakan di Rumah Sakit Harapan kita, alatnya di sana. Ini bukan main-main, udah sebenarnya udah parah banget mamanya gitu ya. Selama ini mungkin nggak dirasain ya, mungkin dipikir saraf gitu, ternyata dari jantungnya itu katupnya itu ngeluarin gelembung-gelembung, terus itunya menyumbat. Jadi harusnya darah itu ada saluran sampai ke bawah, itu nggak ada sama sekali, mama mampet sama sekali. Jadi tadi ada tindakan kasih kateter itu disedot kotoran. Ya, secara bergantian Yuni dan KD mengontrol dan memantau kondisi sang mama. Hingga kemarin sore dijelaskan KD, kondisi sang mama sudah mulai membaik, bahkan mulai bisa berkomunikasi. Perlu diketahui, Nyonya Rohmah sudah 3 tahun mengalami stroke. Aktivitasnya terbatas di kursi roda. Bahkan komunikasinya sudah tidak lancar. Dan belakangan diketahui mengalami penyumbatan pembuluh darah yang mempengaruhi saraf motoriknya. Hanya harapan dan doa yang diungkapkan KD dan Yuni demi kesembuhan sang mama. Saya bilang saya bawa bubur merah putih yang mama suruh untuk memperingati 1 bulan kelahiran Amora, tapi karena masih harus puasa jadi ya nggak bisa. Memang sudah stroke 3 tahun, cuman memang harus dijaga sih semuanya ya kan, kalau misalnya itu menjadi lebih parah atau tidak gitu. Semua penyakit kayak begitu, bisa menjaga makanan tuh harus dijaga, semua harus dijaga gitu. Mama merasa kadang-kadang dia kuat. Lantas seperti apa histeria para penonton konser Westlife di Istora Senayan, Jakarta semalam? Benarkah lantaran tak terkendalinya luapan emosi mereka, banyak yang pingsan dan konser sempat diberhentikan sementara waktu?
Genta euforia boyband di tanah air kian menggema kencang. Setelah Smash sukses menjadi pionir kebangkitan boyband Indonesia yang sempat tertidur pulas, kali ini giliran boyband XO9 yang berada di puncak kebahagiaan. Semalam, boyband yang digawangi oleh Lee, Ira,